Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara terkasih yang dicintai dan diberkati Allah. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kisah nyata yang tidak hanya membuat kita tercekik haru, tapi juga merinding karena hal-hal di luar nalar. Ini adalah kisah tentang seorang pria, seorang ayah, dan putra kecilnya. Sepeninggal istri tercintanya, rasa sakit itu dikira terkubur selamanya. Namun setahun kemudian, sang istri kembali dari kematian. Sebelum kita mulai, saya ajak Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar si berkahan itu tuh menjadi penerang yang menuntun dia jalan kita di hari akhirnya nanti. Dan jika cerita ini menyentuh hati Anda, meski hanya sedikit, silakan suka, berlangganan saluran ini, dan beri komentar pendapat Anda di bawah. Ini bukan sekadar tindakan kecil, tapi bentuk dakwah menyebarkan Islam melalui koneksi kita. Apakah kamu siap? Tarik napas dalam-dalam dan bergabunglah dengan saya dalam cerita aneh ini. Garut, pedesaan yang tenang di kaki pegunungan Papandayan, diselimuti kabut pagi yang tebal dan angin berbau tanah lembab. Di sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, Rendra tinggal bersama putranya yang masih kecil, Agung. Rumah itu sepi dari gelak tawa perempuan sejak Indah, istrinya meninggal. Aneh sebab taninya meninggal dunia setahun lalu karena komplikasi saat melahirkan. Dia meninggal dengan terengah-engah, menangis dan darah. Adapun Agung, anak yang selamat dari pertukaran yang menentukan itu, kini berusia 6 tahun, matanya yang besar dan berkilau tampak mencerminkan mata yang pernah dipakai ibunya. Setiap pagi, Rendra bangun pagi, menyalakan kompor, memasak bubur untuk anak-anaknya, lalu bersepeda ke pasar untuk berjualan sayur mayur. Hidup itu sederhana, lambat, tetapi tidak pernah damai. Karena Agung memimpikan ibunya, sangat sering bermimpi. Ayah, bisik anak laki-laki itu, matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Kata ibu dia akan kembali. Rendra duduk di tepi ranjang sambil menggenggam kedua tangannya. Hatinya sakit, ia pernah menguburkan jenazah istrinya. Dia sendiri meletakkan handuk putih di wajah dingin itu, menyebarkan segenggam tanah pertama, dan mendengar setiap suara tanah kering yang jatuh di peti mati seperti suara pecah di hatinya. Itu hanya mimpi Agung, jawabnya dengan suara tercekat. Namun malam itu, mimpi Agung bukan lagi sekedar mimpi. Sekitar tengah malam, ketika suara jangkrik di taman berhenti dan angin tidak lagi bersiul melalui celah pintu, terdengar ketukan di pintu. Kaca, kaca, kaca. 3 suara yang mantap dan ringan, seperti suara ketukan kuku pada kayu busuk. Rendra terbangun, dia pikir dia salah dengar. Tapi sekali lagi, kaca, kaca, kaca. Agung duduk, matanya terbuka lebar. Ayah, ibu ada di sini. Jantung Rendra berdebar kencang. Dia berjalan perlahan ke pintu sambil memegang pisau kecil yang diletakkan di dekat kompor. Ketika dia membuka pintu, dia hampir menjatuhkan pisaunya. Berdiri di sana, di bawah kerlap-kerlip lampu minyak, adalah Indah, bukan wanita yang identik dengan Indah. Dia mengenakan gaun putih yang disukai Indah. Rambut panjang tergerai, wajahnya adalah wajah istrinya. Mata, bibir, suaranya, semuanya sangat familiar. Rendra katanya suaranya selembut lagu pengantar tidur, "Aku pulang." Agung bergegas keluar dan memeluk ibunya. Wanita itu membungkuk dan memeluknya, seolah tidak pernah ada celah antara yin dan yang. Rendra tercengang. Jantungnya meledak dan bergetar. Ada yang salah. Sangat buruk. Sejak hari itu, Indah tinggal di rumah. Tak seorang pun di desa melihatnya masuk. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Di negeri yang cerita hantu, kuntilana, dan jin lumrah dibicarakan, orang-orang belajar diam ketika sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul. Bagi Agung, kegembiraan seakan kembali muncul. Anak laki-laki itu berlari mengelilingi halaman sambil memegang tangan ibunya sambil tersenyum cerah seperti di masa kecilnya. Bunda Indah bercerita kepada anaknya setiap malam menidurkannya dengan lagu pengantar tidur yang hanya Rendra dan istrinya yang tahu. Hanya ada satu hal, Indah tidak pernah makan meski Rendra memasak masakan kesukaannya, sop ubi ikan kering, nasi liwet panas. Ia hanya tersenyum, mengambil sedikit lalu meletakkannya. Ketika ditanya, dia dengan lembut menjawab, "Aku tidak lapar, aku hanya ingin bersama suami dan anak-anakku." Dan kemudian tibalah malam. Saat Rendra terbangun dari suara aneh, ia melihat Indah berdiri di luar jendela sambil menatap Agung yang tertidur. "Apa yang sedang kamu lakukan?" dia bertanya. Suaranya kaku.
Wanita itu bakar balik sambil tersenyum. Hanya melihat anakku, banyak yang rindu. Namun mata itu, pandangan itu, tidak seperti indah. Itu dalam, tak bernyawa, seperti permukaan air gelap tanpa dasar. Sesuatu mengintai di balik wajah itu, merayap melalui setiap gerakan yang familiar. Keesokan paginya, Rendra pergi ke masjid besar desa dan bertemu dengan Ustaz Farid, seorang rabi tua yang disegani warga desa. Wajahnya lembut, namun matanya yang cerah seakan menembus jiwa. Ketika dia mendengar cerita itu, dia diam-diam membolak-balik Al-Quran lama. Jarinya berhenti di halaman tertentu. Tidak ada seorang pun yang kembali dari kematian, katanya perlahan. Hanya ada dua kemungkinan, satu adalah halusinasi karena rasa sakit yang luar biasa. Yang lainnya adalah jin, entitas jahat yang menyamar sebagai orang mati. Jadi, bagaimana jika itu jin? Tanya Rendra dengan suara serak. Ustaz Farid menatap matanya dalam-dalam. Itu datang untuk menguji keimanan. Menabur keraguan, jika dibiarkan terlalu lama, itu tidak hanya akan mendapatkan kembali wujud orang yang sudah meninggal, tapi juga mencuri jiwa orang yang masih hidup. Malam itu Rendra melihat lebih dekat. Saat Agung tertidur, dia diam-diam membuka pintu dan berjalan keluar menuju lorong. Dan dia melihat Indah berdiri dengan punggung menghadap, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang belum pernah didengarnya. Bahasanya mendesak dan dingin, seperti suara ular yang merayap di bebatuan. Di lantai kayu di bawah kakinya terlihat jelas jejak kaki yang basah. Padahal hari itu tidak turun hujan. Rendra melangkah mundur, jantungnya berdebar seperti genderang desa. Dia menggenggam Al-Quran kecil di bawah bantalnya, membisikkan ayat kursi, doa perlindungan dari roh jahat. Dan pada saat itu, wanita itu terkejut. Dia berbalik untuk melihatnya. Mata yang benar-benar hitam, tidak ada bagian putihnya, tidak ada jiwa. Dia mengeluarkan jeritan yang merobek malam. Jendela bergetar. Pepohonan di taman bersandar ke bawah. Agung terlonjak sambil terisak. Namun sedetik berikutnya, Indah membelai lembut rambut anaknya, suaranya kembali tenang. Tidak apa-apa, aku hanya sakit kepala. Keesokan paginya, Rendra kembali mencari Ustaz Farid, suaranya tercekat. Buatkan rukyah untuk keluargaku. Tolong, Sabtu malam sejak Indah kembali, langit gelap, angin dingin bertiup melewati dedaunan, bersiul melalui rumpun bambu di belakang rumah. Awan falb menatpis bulan dan lolongan anjing bergema jauh seperti pertanda. Rendra menyalakan lampu minyak, meletakkan Al-Quran di atas meja, tangannya terus gemetar. Ustaz Farid datang bersama dua santri, Idris dan Yusuf, membawa air rukyah, dupa, dan kitab suci. Jangan takut, kata Ustaz sambil menatap lurus ke arah Rendra. Hanya iman yang dapat membantu Anda mengatasinya. Di dalam kamar, Agung sedang tidur nyenyak. Indah duduk di sampingnya sambil membelai rambutnya seperti malam-malam lainnya. Ketika kelompok itu masuk, dia berbalik. Wajahnya masih lembut, tapi di matanya ada kilatan merah, sekilas seperti bara api. Ada apa? Dia bertanya. Suaranya semanis madu beracun. Ustaz Farid tidak menanggapi. Dia mulai membaca doa. Ayat kursi diikuti dengan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah. Suaranya dalam dan mantap seperti suara genderang Dharma di kejauhan. Indah berdiri. Awalnya dia tertawa. Tawa yang jernih dan menggoda seperti suara lonceng angin. Apa yang kamu rencanakan? Ucapnya sambil berjalan perlahan, matanya terpaku pada Al-Quran seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikan. Lalu tawa itu mereda, wajahnya berkedut, mata mengembara. Dan tepat di tengah ruangan, tubuh Indah menggeliat seperti terbakar, lalu berteriak dengan suara yang dalam dan serak, sangat berbeda. Kamu tidak bisa mengusirku, dia milikku, anak itu milikku. Ruangan dingin, lampu minyak padam, hanya cahaya Al-Quran di atas meja yang tampak memancarkan aura hangat. Idris dan Yusuf melanjutkan membaca bersama. Ustaz Farid mendekat sambil memegang sebotol air rukyah dan menggoyangkannya ke arah perempuan yang berteriak itu. Asap mengepul dari kulitnya, bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Bau mayat yang membusuk, kuat dan kuat. Indah menjerit dan berguling-guling. Kukunya yang panjang merobek lantai kayu. Dari mulutnya keluar darah hitam. Dengan nama Allah yang namanya tidak dapat ditegakkan oleh apapun di langit atau di bumi. Suara nyanyian terdengar tinggi. Ruangan itu tampak bergetar. Segalanya seolah tersedot ke dalam pusaran suara suci itu.
Akhirnya dengan jeritan yang merobek langit, bukan lagi suara manusia, entitas itu terbakar, menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan jejak abu dan bau busuk yang menyesakan di lantai. Agung menangis. Rendra bergegas memeluk anaknya, keduanya gemetar dalam cahaya redup yang tersisa. Keesokan paginya, matahari terbit di balik pegunungan. Sinar matahari pertama yang menyinari rumah kayu itu telah menghangat setelah melewati malam yang dingin. Rendra duduk di samping Agung sambil meletakkan tangannya di bahu Agung. "Nak," katanya, suaranya rendah namun lembut, "Ibu sudah tidak ada lagi. Ibu benar-benar telah kembali kepada Allah." Agung terdiam. Air mata mengalir di pipinya, tetapi anak laki-laki itu tidak bertanya apapun. Dalam hati muda itu, mungkin saya memahami sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang orang dewasa ajarkan kepada saya. "Kita ketemu ibu lagi," lanjut Rendra. "Tapi bukan di sini, tapi di surga, kalau kita hidup baik dan bertakwa." Anak laki-laki itu mengangguk. Itu mudah, tapi itu adalah anggukan yang memiliki bobot sumpah. Selepas malam rukyah nahas itu, rumah Rendra serasa bernafas kembali. Tidak ada lagi bayangan gelap yang melewati jendela di tengah malam. Tidak ada lagi bisikan dalam bahasa asing. Tak ada lagi mata yang mengawasi tidur Agung dari sudut gelap. Yang ada hanya suara ayam berkokok di pagi hari, suara ketukan alu di dapur, dan suara tawa anak-anak di halaman. Semuanya tampak biasa saja, namun bagi Rendra, itu adalah sebuah keajaiban. Suatu pagi, Rendra mengajak Agung ke masjid. Anak laki-laki itu duduk di samping ayahnya, memegang Al-Quran kecil, terbungkus kain sutra tua yang pernah disulam ibunya dengan benang kecil di tepinya. Mereka berdua mendengarkan ceramah Ustaz Farid tentang keimanan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Ketika upacara berakhir, Agung memegang tangan ayahnya dan bertanya dengan lembut, "Ayah, jika aku baik, jika aku selalu membaca dan berdoa, maukah ayah melihatnya?" Rendra meremas tangan anaknya sambil menatap langit biru cerah, di mana awan putih tampak seperti surat yang belum terkirim. "Ya, Nak," jawabnya lembut, "saya selalu melihatnya." Pohon asam tua di halaman depan sudah mulai menggugurkan daunnya. Daun-daun kecil berwarna kuning berguguran lembut tertiup angin, seperti bisikan dari dunia lain. Rendra berlutut di samping pohon asam, membenamkan sapu tangan, selendang sutra yang dulu Indah gunakan, dan membisikkan kata-kata terakhir. "Indah, kalau bukan kamu, aku minta maaf karena sudah curiga. Jika itu kamu, mohon beristirahat dengan tenang. Anda dan anak Anda akan hidup dengan baik. Tunggu kami." Di tempat di mana tidak ada lagi kegelapan, Garut kembali seperti dulu. Pedesaan yang damai, kabut masih menggantung setiap pagi, dan matahari masih terbit dari pegunungan. Namun di malam hari, orang kadang berkata, jika melewati rumah kecil di ujung desa saat waktu tahlil, terdengar seseorang menidurkan anaknya dengan suara yang jauh, seringan angin, dan melayang di udara. Itulah wangi sirih dan kayu manis yang biasa Indah pakai, sekilas saja, lalu menghilang seperti tidak pernah ada.